senantiasa hati-hati kita penuh dengan kecintaan kepada beliau, sehingga dengan rela kita mengikuti segala anjuran beliau, segala perintah beliau, dan meninggalkan segala apa yang beliau cegah, apa yang beliau larang. Maka karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga telah beliau akan mengenal kita sebagai umatnya, berkenan memohonkan syafaat kepada Allah untuk kita, sehingga Allah berkenan menempatkan kita. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kembali pada pekan kedua bulan September ini kita akan menjalani atau kita akan mengikuti sajian sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Kasman Lubis LCMA. Mudah-mudahan semua kita nanti bisa mengikuti dengan baik materi sirah yang akan dibawa oleh beliau nanti, dan akan kita sama masing-masing dapat mengambil hikmah dan pelajaran ini. Namun sebelum memasuki kajian kita, mari sama-sama kita membuka kajian kita pada pagi hari ini bersama-sama kita belajar bahasa. Selanjutnya pada Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak pengurus PKM Masjid Al-Falah Jawa, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh jemaah salat subuh. Tentunya kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi rezeki. Tentunya tidak ada lafaz yang patut kita ucapkan kecuali kalimat tauhid, yaitu alhamdulillah. Maka kalimat inilah yang patut diucapkan oleh seorang ataupun setiap mukmin, setiap muslim, karena betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia pilihan Allah, manusia yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau yaumil mahsyar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang paling banyak diucapkan, disebutkan oleh orang namanya di seluruh dunia. Tidak ada orang yang paling banyak disebutkan namanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap mukmin minimal 17 kali sehari semalam menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin lebih. Ya, kenapa? Karena setiap kita ataupun orang lain menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dianjurkan dan disunnahkan untuk mengucapkan selawat kepada beliau. Maka tidak ada orang yang paling
kita ikuti tuntunan dan perjalanan hidupnya kecuali Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tadi saya melihat Pak Mister ada. Biasanya dia yang senantiasa menemui saya, ya, menelepon saya, ya. Tapi pagi ini tak ada tema. Mungkin beliau pulang kampung ke Sergei, ya kan Pak? Itu kan? Pulang kampung ke Sergei. Biasanya ada jalan rusak, beliau senantiasa WA, aku beliau kepala. Kenapa? Karena DPR ini bukan eksekutif, bukan eksekutor, ya. Saya beberapa bulan kemarin ke Pekanbaru. Kebetulan wakil wali kotanya adalah Ustaz Marpendi, orang PKS juga. Dia bilang kepada saya, apa katanya, Ustaz? Enak kali kalau wakil wali kota ini. Apa yang dia bilang? Kalau saya dewan 10 tahun di DPRD, kita bilang sama eksekutif naspal jalan, begitu tidak aspalnya, siap Pak. Tapi tidak aspalnya katanya. Begitu saya wakil wali kota telepon, saat itu juga datang dinas PUPR, bawa traktor, bawa aspal. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi yang namanya DPR ini bukan eksekutor, kita tidak punya anggaran ya. Yang memegang anggaran adalah eksekutif ya, yang mengerjakan adalah eksekutif. Kita cuma bisa mengusulkan berkali-kali. Seperti jalan potongan kita ini, mungkin kalau 10 kali lebih disebutkan sama kadis DPR. Ya. Berkali-kali, mau tiap saat ada sendiri. Siap Ustaz katanya. Sabtu ke Jumat, saya sedang di Pekanbaru, tinggal Ustaz. Sedang kita kerjakan jalan yang masuk Minang itu. Saya sedang di Padang. Ya. Alhamdulillah. Jadi malam saya ke situ, masih katakan aja teman, sudah mulai ke aspal lagi. Sama dengan kemarin jalan depan kita ini. Tiba-tiba ngomong-ngomong masih banyak, tinggal ada orang itu. Pak Wisnu pun telepon WA saya, sekarang buat katanya. Katanya tinggal orang itu tak kerja lagi. Kalau telepon awak WA, siap usaha. Kalau itu baru kerjain, lanjutannya. Jadi Bapak Ibu bukan mengeluh tidak, tapi biar juga masyarakat paham bahwa DPR itu bukan eksekutor ya. Kita tidak menganggaran. Ya. Yang ngerjain, yang menganggaran siapa? Eksekutif wali kota. Ya. Maka ketika Ustaz Marpendi di Pekanbaru, dia bilang saya cuma wakil wali kota. Ya. Tapi betapa ya banyak manfaatnya untuk masyarakat, perwakil katanya. Apa aja wali kota? Itu kan telepon dinas datang saat itu juga katanya. Kalau DPRD 5 kali 10 kali pun itu dikerjakannya kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya dari pembicaraan Pak Wisnu ya, apapun agak-agak takut juga dia bilang apa yang Pak Wisnu bilang, ada WA-nya, apalagi ya. Jadi ya, mudah-mudahan ya kita semua dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan diri kita pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang surah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari anfusikum. Ya. Dari mana? Dari diri kita. Ya. Dari jenis kita, dari manusia.
Rasulullah SAW bukan malaikat, ya, tapi dia adalah manusia seperti kita, punya rasa cinta, ya, punya rasa suka, punya apa lagi? Punya bisa merasakan kenikmatan, kayak kita, ya. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan semua nabi dan rasul datang dari mana? Dari kalangan manusia juga. Kenapa Allah utus nabi dari kalangan manusia? Biar bisa kita ikuti kan Pak? Ya kan Bu? Kalau kira-kira nabi itu dari malaikat, bisa nggak kita ikuti? Tak bisa. Nampak pun tidak. Kenapa nabi itu dia malaikat katanya? Tapi kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kita, dari jenis kita, biar bisa kita ikuti, biar bisa kita teladani. Maka kata Allah, ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang sering disampaikan oleh para guru kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Itu adalah pribadi dari Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah teladan. Kalau seorang ayah ingin ayah yang sukses, maka ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bapak ingin menjadi suami sukses, ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bapak ingin menjadi pemimpin yang sukses, ikutilah, lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi panglima yang sukses, ikutilah, lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang langsung ke medan perang, ya. Maka kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus yang kedua, azizun alaihi ma 'anittum, penuh penderitaan Bapak Ibu, ya, penuh apa? Penderitaannya. Kita lihat belum lahir sudah menjadi apa? Ya, tidak meninggal ayahnya. Masih 2 bulan dalam kandungan sudah menjadi yatim. Kata para ulama, tidak ada yatim yang paling sedih kecuali apa? Begitu lahir tak pernah dia mengucapkan wahai ayahku, wahai apa? Papaku, ya abi, ya abati. Tak pernah. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dalam kandungan ibunya ayahnya sudah wafat. Mungkin kita semua yang hadir ini tidak ada yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali kata Ustaz Abdul Somad, nyoblosnya sebelum hari H. Berapa ada yang diceritakan? Ya enggak? Tapi ya, kita ini Bapak Ibu tidak ada penderitaan yang seperti dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 5 apa dan kecil sudah berpisah dengan ibu kandungnya Aminah. 6 tahun meninggal mamanya dan dia ikut menggali kuburan mamanya. Dan meninggal Aminah di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Umur 8 tahun meninggal kakek yang tercinta. Umur 12 tahun sudah bepergian bersama paman, bersama uwatnya Abu Thalib. Sudah mandiri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah berbisnis, sampai menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka kalau kita perhatikan kehidupan Nabi yang agak enak itu kapan? Setelah menikah dengan Khadijah,
Itu pun Nabi kita SAW 3 tahun sebelum diangkat untuk menjadi Nabi dan Rasul. Udah risau, gelisah Nabi SAW melihat kondisi masyarakat Madinah, ya masyarakat Makkah ya, yang kerjaan mereka yang berhala, menyembah patung. Maka beliau bertahanus di Gua Hiro ya, karena kegelisahan melihat kondisi masyarakat kota Makkah jahiliyah. Diutus diangkat menjadi Nabi Rasul 3 tahun setelahnya apa? Dapatkan ujian, tantangan, dibully, dihina, dicemoohin, bahkan ingin dibunuh. Azizun alaihi ma antum, penderitaannya berat. Bahkan diusir dari kota Mekah sampai beliau pergi ke Makkah. Kemana? Ke Taif, jalan kaki Bapak Ibu, bukan naik bus. Sampai beliau diusir juga di Taif, dilempari, kaki Nabi kita berlumuran darah. Azizun alaihi ma antum, penderitaannya berat. Ya. Sampai apa lagi? Di Makkah juga diusir sampai Nabi kita hijrah. Semua aset Nabi kita, bahkan semua aset para sahabat disita oleh orang-orang Quraisy. Sampai di Madinah juga nggak aman Bapak Ibu. Orang Quraisy di Makkah senantiasa membuat apa? Huru hara, keributan terhadap masyarakat Madinah. Mereka terus ingin mengincar, membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mencintai orang-orang. Kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku dengan para sahabat. Nabi lebih mengutamakan sahabatnya ketimbang dirinya. Ya. Nabi lebih mengutamakan orang-orang fakir miskin ketimbang keluarga maupun dirinya. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah ada namanya Ahlus Suffah. Ya, dari sinilah para ulama ya mengistimbatkan ahli sufi kan, ahli sufa yang ada di Madinah, yang tinggal di Masjid Nabawi, tak punya rumah, orang-orang fakir miskin ya. Tapi mereka punya giroh, semangat belajar keislaman terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Hurairah yang hidupnya susah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering makan bersama mereka. Dan kalau Nabi SAW punya makanan, ya, Nabi nanya, sudah dibagi nggak, diberikan nggak kepada ahli sunnah? Sudah makan nggak mereka? Mereka Nabi juga sering makan bersama mereka, ngantari makanan terhadap ahli sunnah di Masjid Nabawi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mereka ketimbang keluarga maupun dirinya. Maka Nabi kita adalah harisun bil mukminin, sangat haris, sangat mengutamakan, ya, mendahulukan orang-orang mukmin. Sangat Nabi kita SAW mencintai kita ini agar selamat dunia akhirat. Yang diingat Nabi adalah umat. Harisun bil mukminin rauf, santun Nabi. Nabi punya akhlak yang santun. Ya. Maka dari kecil Nabi kita sudah dijuluki apa? Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang sangat peka terhadap lingkungan, terhadap masyarakatnya, ya, terhadap sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi kita adalah Nabi orang yang paling peka. Ya kan Bu? Nabi yang paling peka. Saya sering sampaikan bagaimana kisahnya Abu Hurairah lapar 3 hari 3 malam, tidak ada makanan yang masuk ke perutnya. Saat itu Abu Hurairah berdiri di jalanan, orang lalu lalang keluar masjid. Maka ditemuinya lah
Yang pertama Abu Bakar, dia pura-pura nanya, lapar terus, tapi pura-pura nanya, biar Abu Bakar ngajak Abu Hurairah masuk ke rumah Abu Bakar, biar disuguhi makanan. Dia nanya tentang agama. Sebenarnya udah tahu, tapi pura-pura. Ya. Dijawab oleh Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, izinnya saya masuk ke rumah dulu. Ya. Tidak diajak oleh Abu Bakar, Abu Hurairah masuk ke rumah. Ya, namanya pun orang nggak tahu kan. Kayak lagi orang berkata, pura-pura nanya lagi Abu Hurairah. Satu permasalahan dalam Islam, dia minta Abu Hurairah tahu jawabannya. Tapi pura-pura nanya biar diajak masuk ke rumah biar makan. Dijawab oleh Umar bin Khattab, sudah selesai. Maaf ya, izin saya masuk ke rumah dulu. Tadi diajak. Umar tak tahu lah. Tiba-tiba Nabi kita ya menyampaikan ya Abu Hurairah ta'ala. Hurairah kemana? Maka kata Abu Hurairah, nggak ada orang yang paling peka, yang paling tahu dengan kondisi saya kecuali Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengajak Abu Hurairah, ayo kita ke rumah. Ya. Diajak Nabi kita Abu Hurairah ke rumah. Sampai di rumah, kata Nabi kita ada makanan ya, yang hendak kita makan hari ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada satu mangkok susu Rasulullah pemberian hadiah. Ketika Abu Hurairah punya ini kan belum lagi nanti keluarganya lagi. Tapi bapak ibu apa? Kata Nabi kita Abu Hurairah panggil. Panggil usir oleh ya, bahkan dibentak. Tidak seperti itu akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Penyayang. Ya. Suatu ketika ya sahabat ya melihat Nabi kita nyiumin Hasan Husain memeluknya. Kata sahabat ini, Rasulullah, saya punya anak 5. Tidak pernah kucing, tidak pernah ketemu satu pun. Itu sahabat kan juga yang begitu ya. Apakah harus kita cium terpeluk ya Rasulullah? Iya. Barang siapa malam yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan dapat kasih sayang. Ya. Kita harus menyayangi anak kita, anak-anak. Tidak mesti dibentak kalau diusir, tapi apa? Diingatkan. Tapi yang anehnya dua kadang-kadang ayahnya itu mengingatkan pula ya. Ini tugas kita sama-sama. Jangan sampai ayah orang lain mengingatkan anak awal. Awal mengingatkannya kan Pak. Kadang ayahnya sholat besok pertama, tenang-tenang. Anaknya ribut di belakang, apa mengingatkannya? Itu apa gondol ya? Sholat besok pertama, tenang aja ya. Anaknya lari sana kemari. Apa ingat? Tugas ayah ya, mengingatkan, mengarahkan ya, jangan apa mengusir membentak ya. Ya, juga kalau ayah yang lain mengingatkan, jangan pula ayah yang marah. Diingatkan kemana pula orang ayahnya, bukan dimarahi, diingatkannya. Dalam anjuran kita dulu apa ya? Anak bapak itu anak kita. Yang tak boleh istri bapak istri kita itu nggak boleh. Ya boleh istri bapak istri kita pula. Tapi kalau anak bapak itu kita juga boleh. Anak tetangga anak kita. Kalau diingatkan orang lain anak apa, seharusnya kita berterima kasih bersyukur kepada Allah ya. Ada yang anak orang lain ada anak Allah. Ya. Jangan kita marah sama orang lain, ingatkan anak awak orang lain, ingatkan orang anak awak ya. Dulu Bapak Ibu ingat kalau kita berantem sama orang lain, yang dimarahin orang tua kita siapa? Kita dimarahinnya. Tahu berantem oleh. Karena kita menang, ya, anak orang itu kalah, nangis, itu dimarahin orang tua kita. Kalau sekarang, yang dimarahin siapa? Orang lain marahinnya.
kurangnya apa? Kurangnya harmonisasi di tengah-tengah masyarakat umat Islam dan Islam. Tapi tidak ada itu bicara lagi kan? Ya Pak apa ya? Pak apa? Pak Horizon. Horizon ini apa? Kita tanya ini juga belum dijawab. Kita kasih kesempatan bertanya. Jadi itulah sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang betapa luar biasa, ya. Yang semua kita bapak ibu mencintainya dan ingin bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua kita bapak ibu bahkan semua para sahabat mendahulukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutamakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ya mudah-mudahan pengantar kajian sirah kita pada pagi hari ini bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Nabi kita sebagai teladan dalam kehidupan kita. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya. Mohon maaf saya kepada seluruh orang tua saya, bapak dan ibu. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.